Halo, assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan channel saya dan selamat bergabung bagi yang baru ketemu dengan channel saya. Oke, seperti biasa saya masih membawakan tema seputar khitan. Kali ini saya buat tema apa sih persiapannya kalau kita mau di khitan. Oke, saya buat tema ini karena ada beberapa email yang masuk pada saya dan pertanyaan-pertanyaan pada link YouTube saya. Dan ini juga sering ditanyakan pada orang tua pada saat saya diundang untuk khitan datang ke rumah. Selalu bertanya, kira-kira persiapannya apa aja sih kalau mau di khitan? Bagaimana sih kalau mau di khitan? Gitu ya. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai dan baru tahu jawabannya. Yang pertama yang perlu disiapkan pada saat kita mau khitan adalah kesiapan mental. Oke, kesiapan mental ini penting. Keberanian psikologis. Kalau sudah berani, sudah mentalnya siap, psikologisnya sudah oke, khitan akan berjalan dengan lancar. Apalagi pada anak-anak. Jangankan anak-anak, diri kita, ya, namanya khitan itu awalnya disuntik, proses khitan. Mungkin anak-anak membayangkan pasti takut. Jangankan anak-anak, kita juga bayangin proses khitan itu gimana ya, pasti takut. Jadi yang utama adalah kesiapan mental, keberanian. Kalau sudah oke, kita lanjut. Kalau kita belum siap mental, masih takut, itu akan mempersulit petugas atau dokternya. Ya, namanya khitan adalah bentuk dari operasi kecil. Apalagi khitan yang biusnya lokal. Biusnya lokal bisa dibayangkan kalau seandainya anaknya belum siap, khitannya belum siap, pasti banyak berontak, pasti tidak kooperatif. Benar nggak? Nah, gimana petugasnya akan membuat satu hasil kerja yang bagus kalau si anaknya gelisah, takut, gitu ya. Tetapi kalau anaknya sudah siap, sudah berani, pasti hasil kerjanya juga akan lebih baik. Jadi ingat, yang pertama adalah keberanian, kesiapan dari mental. Oh ya, saya ada satu cerita. Pada saat saya diundang khitan datang ke rumah, ini budaya orang Indonesia ya, budaya kita ya. Orang kita itu biasanya kalau mau di khitan itu dadakan. Jadi biasanya orang tua kalau dapat rezeki, orang tua tiba-tiba ada rezeki, itu tiba-tiba mengkhitan anak mumpung ada rezeki. Tapi mereka jarang yang mempersiapkan kesiapan mental si anak. Jadi ceritanya pada saat itu saya datanglah ke rumah, saya diundang. Setibanya di rumah, saya lihat di suasana rumahnya itu sudah ramai, sudah ada syukuran, mungkin ada yang pengajian, tamu-tamu juga sudah pada siap. Begitu saya masuk, saya temui anaknya, kira-kira apa yang terjadi? Di luar dugaan, tiba-tiba anaknya menolak dan membatalkan untuk dikhitan. Si anak lari masuk kamar, dikunci. Kita tunggu 1 jam, kita ketok-ketok 2 jam, 3 jam, dan akhirnya khitannya tidak jadi. Akhirnya orang tuanya malu, ya. Jadi itu kejadian. Jadi dari cerita ini benar-benar yang pertama adalah kesiapan mental, keberanian. Oke. Yang kedua adalah pemilihan waktu atau momen yang tepat. Ya, jadi kita tahu khitan itu adalah jenis operasi, walaupun itu dikategorikan operasi kecil. Nah, karena khitan itu operasi, artinya perlu beberapa hari ke depan untuk proses penyembuhan. Tapi ada beberapa mungkin yang pernah dapat cerita nih, kalau habis di khitan itu bisa langsung jalan. Habis di khitan bisa langsung pakai celana, betul. Tapi perlu dipahami bahwa pada saat itu mungkin reaksi obat bius yang masih jalan,
Ya, selesai gigitan obat bius masih jalan, dia bisa pakai celana, dia bisa langsung jalan. Tetapi untuk penyembuhan luka belum. Penyembuhan luka perlu beberapa hari ke depan. Jadi sebaiknya jika ada rencana untuk gigitan, agendakan waktu untuk bisa istirahat beberapa hari ke depan, tidak banyak aktivitas, atau pilih saat libur. Jadi setelah digigitan bisa istirahat, beberapa hari istirahat, proses penyembuhan luka akan lebih baik. Itu yang ketiga adalah konsultasi. Konsultasikan terlebih dahulu pada dokter atau pada petugas. Saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin kita sering banyak mendapat informasi jenis gigitan itu sekarang ada banyak, teknik dan metodenya ada banyak. Ada gigitan menggunakan klem, ada stapler, gigitan manual. Kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dokter atau petugas itu akan menyesuaikan dengan keadaan. Artinya lebih baik kita konsultasikan. Sebetulnya bisa permintaan itu, tapi disesuaikan. Misalkan si anak itu ada kelainan atau tidak, sedang menjalani terapi atau ada gangguan penyakit atau tidak, ada gangguan pada kulit atau tidak, dan lain-lain. Nah, nanti si dokter atau petugas akan memberikan pilihan metode gigitan yang tepat untuk si anak itu. Mungkin dikonsultasikan juga tentang ada alergi obat atau tidak, ya kan? Misalkan si anak ini tidak bisa minum obat tertentu, kalau minum obat tertentu badannya gatal-gatal. Kemudian misalkan si anak sedang menjalani terapi, harus ada obat yang diminum rutin, itu juga perlu disampaikan. Termasuk biasanya berat badannya berapa, terus ada alergi tadi ya atau tidak. Jadi dokternya bisa menentukan. Untuk jenis operasinya selama tidak ada kontraindikasi, petugas akan memberikan yang selanjutnya adalah masalah biaya. Nah, ke masalah biaya ini tadi sudah disampaikan bahwa sekarang jenis gigitan itu kan tekniknya berbeda-beda dengan perkembangan zaman. Ada yang stapler, ada yang Ellis clamp, ada yang gigitan manual. Mungkin dari jenis-jenis metode itu akan mempengaruhi besaran biaya. Mungkin juga gigitan pada anak-anak mungkin biayanya akan beda dengan gigitan yang dewasa. Itu sudah pasti ya, mungkin karena penggunaan obat yang beda antara anak-anak dengan gigitan dewasa. Lebih baik mencari informasi atau bertanya, kira-kira kalau di gigitan atau sunat biayanya berapa. Yang perlu ditanyakan lagi, biasanya setiap daerah itu beda. Ada proses gigitan itu sudah paket, udah all in. Jadi kalau seandainya di gigitan itu sudah termasuk obat dengan kontrol, mungkin kontrol hari pertama atau kontrol hari kedua. Tapi di beberapa daerah mungkin ada yang beda. Hanya sekedar di gigitan, mungkin nanti obatnya beli lagi. Obatnya beli di apotek, di situ hanya gigitan aja. Atau ada yang di gigitan sudah paket, dapat obat tinggal pulang, tapi nanti pada saat kontrol ada administrasi lagi. Lebih baik disiapkan anggarannya, bertanya dulu antara budget jasa tindakan, pengobatan, dan kontrol perawatan. Itu mungkin yang perlu dipersiapkan. Jadi kita bisa menganggarkan kalau sunat klem itu berapa sih biayanya, kalau sunat manual silahkan bertanya kepada petugasnya. Itulah apa saja tadi persiapan kita yang harus saya simpulkan ya. Dari keseluruhan yang sudah saya sampaikan tadi, saya simpulkan yang pertama tadi kesiapan mental, keberanian. Menurut pendapat saya, kalau menggigitan anak jangan dipaksa. Kalau dipaksa, kalau belum berani, nanti hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Lebih baik anak yang minta. Kalau anak udah minta, artinya sudah berani. Oke. Yang kedua tadi masalah waktu. Pilih waktu yang benar-benar senggang, tidak banyak aktivitas saat libur, atau mungkin jangan saat pada perjalanan ya.
berkunjung di satu kota, oh di sana ada tempat kita terkenal, mampir kita lanjutkan perjalanan, itu juga tidak baik. Pilih waktu yang benar-benar bisa untuk istirahat, untuk proses kesembuhan ke depan. Yang ketiga tadi adalah konsultasikan, itu jangan lupa konsultasi, apakah ada kelainan, apakah ada alergi, apakah ada sesuatu yang dapat mengganggu proses dari penyembuhan kita. Dan yang terakhir tadi adalah masalah biaya, ya silahkan dianggarkan, silahkan tanya informasi, cari informasi tentang biaya kita. Sekali lagi, biasanya biaya kita antar daerah itu berbeda, itu saja. Baiklah, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ini bermanfaat, silahkan klik dan subscribe. Tunggu video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.